Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini pendengar edisi Senin 23 Februari 2026. Selamat sore pendengar dan juga penonton, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Pemerintah Kota Manado lewat Satpol PP optimalkan penertiban baliho dan reklame tanpa izin. Untuk menjalankan peraturan daerah dan menindaklanjuti instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Manado melakukan penertiban baliho atau papan iklan liar di beberapa ruas jalan protokol di Kota Manado. Program tersebut juga mendukung program Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Heri Ratu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Manado menyebutkan, penertiban baliho liar tersebut bertujuan untuk penataan ruang publik dan penertiban terhadap alat peraga serta reklame yang tidak memiliki izin. Memang pemasangan baliho atau reklame sembarang ada yang pasang di fasilitas umum, di pohon maupun jalan resik itu tidak bisa. Itu melanggar peraturan daerah yang ada. Kasih. Dan untuk pengurusan izin yang ada kepada warga masyarakat atau pengusaha yang ada dipersilakan untuk membuat atau semacam baliho atau reklame yang ada, tapi ada ketentuan izin-izin yang berlaku. Jika dari pemberi izin PTSP maupun dinas terkait yang ada diberikan ketentuan ada penempatan yang ada, ya silakan untuk memasang di tempat yang telah disediakan oleh PTSP maupun instansi terkait. Pemasangan baliho bisa dipasang di tempat yang sudah ditentukan, maka pemerintah Kota Manado juga menghimbau masyarakat ataupun pengusaha yang ingin memasang baliho maupun papan iklan untuk mengurus izin di instansi terkait. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Manado selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sebagian besar petani di Gorontalo masih hidup dalam garis kemiskinan, meski sektor pertanian masih jadi unggulan daerah. Meski selama ini pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Gorontalo, sebagian besar petani masih hidup di bawah garis kemiskinan. Fakta ini sebagaimana hasil analisis dan pemetaan kalangan warga miskin yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Gorontalo. Fungsional perencana ahli Bapeda Provinsi Gorontalo Alkinawai mengatakan, sektor pertanian sejatinya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini masih banyak dari mereka yang bekerja sebagai buruh tani. Dengan status tersebut, rata-rata pendapatan mereka belum bisa mengangkat posisi mereka dari daftar warga miskin di Gorontalo. Rendahnya pendapatan petani juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti tingkat pendidikan yang rendah dan usia para pekerja yang sebagian besar berada di atas 40 tahun. Kondisi ini membuat mereka kurang kompetitif dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi maupun metode pertanian modern. Orang miskin khususnya di Gorontalo itu paling tinggi dan terbanyak itu adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Bukan pertaniannya yang tidak baik, tidak, tapi mereka profesinya paling banyak bekerja di sektor pertanian. Iya, kalau petani udah bagus kalau petani, tapi kalau dia buruh tani ya itu yang jadi persoalan. Kemudian selain dia bekerja di sektor pertanian, juga tingkat pendidikan yang mereka kurang ini gitu ya. Itu hampir hanya pada posisi 32,36% yang lulus SD. Baik. Yang tidak tamat SD itu hampir 50%, atau kalau di data yang kami kantongi itu ada sekitar 47,54%.
Senada dengan Alki, praktisi pertanian Jamaluddin Hamid juga menilai kesejahteraan petani di Gorontalo masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan kesejahteraan petani hingga saat ini masih tetap rendah. Dua hal paling utama adalah pendidikan yang rata-rata hanya sampai tingkat sekolah dasar serta status mereka sebagai petani penggarap. Jamaluddin mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah di waktu mendatang. Edukasi kita ke keluarga petani harus ada perhatian lebih. Di sektor pendidikan sebenarnya sudah ada intervensi beasiswa PIP, ini sangat mendukung bagi keluarga petani. Tapi kan ada persepsi juga pendidikan tidak terlalu penting bagi keluarga petani, itu yang jadi masalah. Padahal pemerintah sudah menyiapkan beasiswa. Yang kedua, perlu kembali bagaimana mengatur reformasi agraria itu agar ada pembagian lahan buat petani kita. Karena sayang sekali ya petani kita tapi cuma menggarap tidak punya lahan. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga pemerintah desa. Setiap organisasi perangkat daerah, kabupaten dan kota perlu terlibat aktif dalam merancang dan menjalankan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan sektor pertanian di Gorontalo tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga menjadi pintu keluar dari kemiskinan bagi para petani. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita akan hadirkan berita dari Tahuna. Pemerintah Kabupaten Sangihe lakukan strategi ketersediaan pangan dalam menekan gejolak harga pangan di bulan Ramadan. Jamin ketersediaan dan harga pangan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan berbagai langkah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Daerah Sangihe, Renop Taupan Ponto memastikan pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah GPM. Ia menyatakan kegiatan operasi pasar dan GPM bersama Dinas Pangan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan ketersediaan pangan dengan harga normal. Bersama dinas terkait kita melakukan gerakan pangan murah untuk beberapa titik lokasi yang sudah dijadwalkan, khususnya di wilayah Kecamatan Tahuna. Demikian juga bersama tim pengendalian inflasi daerah dan dinas terkait lainnya, kami juga tengah merencanakan untuk melakukan operasi pasar. Dan hal lainnya yang juga kami selaku dinas terkait lakukan adalah membangun koordinasi, sinergitas, melakukan program kolaborasi bersama dinas terkait lainnya, baik dinas pangan maupun dinas pertanian. Selain itu, ungkap Ponto, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Daerah Sangihe untuk memastikan ketersediaan produksi pangan lokal, sebab melalui berbagai langkah tersebut akan menekan gejolak harga di pasaran yang cenderung terjadi pada setiap peringatan Hari Besar Keagamaan. Alfa Mauri melaporkan. Informasi yang terakhir kita hadirkan berita dari RRI Talaut. Pedagang sembako di pasar Melangguane Kabupaten Kepulauan Talaut menjaga kekusyukan ibadah puasa sambil kekusyukan ibadah puasa sambil tetap berjualan. Memastikan kebutuhan hidup setiap hari tetap tercukupi, selebih seorang muslimah memilih tetap menjalankan profesinya sebagai pedagang sembako meski tengah menjalankan rukun Islam yang keempat. Selvi mengungkapkan semua bisa dilalui dengan baik asalkan ada niat hati yang tulus dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dia intinya dari niat. Kalau ada niat, segala sesuatu pasti bisa. Ya, pokoknya intinya dari niat. Kalau tidak berniat pasti susah, tetapi ya susah mau sampai buka. Tetapi rasa lapar dirasakan? Tidak kalau memang dari malam ada niat tidak merasakan itu semuanya. Jadi intinya alhamdulillah lancar. Ya.
Ya, optimis bisa sampai selesai puasanya. Insya Allah. Insya Allah. Di hari kelima menjalankan ibadah puasa, aktivitas berjualan bahan pokok tetap ia jalani dengan rasa syukur dan penuh senyum sambil berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan dan keberkahan selama Ramadan. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian untuk Lintas Magota Manado Gorontalo Tanah Talaut untuk hari ini di edisi Senin 23 Februari 2026. Saya Lin Salviani, mau klik bekerja bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.